Katakan di beberapa media, dugaan pelanggaran hak cipta yang dialamatkan kepada Lesti Kejora tidak bisa menggunakan alat bukti yang masih aktif di YouTube dan berbagai bukti liris platform digital seperti di Spotify, Amazon Music, JOOX, dan lain-lain. Termasuk tidak bisa menggunakan bukti perpustakaan musik komersil TikTok, Instagram, dan Facebook. Sebab keaktifan itu merupakan bukti illegal access. Pihak pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa karyanya digunakan tanpa izin sebaiknya sengketakan secara digital melalui fasilitas yang tersedia. Secara nggak sengaja, saya melihat ada konten Bang Yoni Dores, di mana di dalam konten itu, Bang Yoni Dores itu menuduh bahwa saya adalah buzzer Lesti Kejora. Bukan sembarang buzzer malah. Beliau menuduh saya adalah buzzer garda terdepan Lesti Kejora. Bang Yoni Dores ya. Ini nih cuplikan kontennya nih, biar nggak jadi fitnah ya. Saya tahu itu buzzer-buzzernya Lesti. Yakin, Bang? Yakin. Yang membuat Abang yakin apa? Tadi bawah sendiri udah ngomong, saya gua garda terdepan buat buzzer-buzzer. Sementara di bawah ini pencipta. Ya kan? Waduh, ya. Berarti secara nggak langsung Bang Yoni Dores bilang kalau usah dibayar gitu untuk bikin konten kemarin, untuk ngomong terkait dengan isu kemarin ya. Bukan isu, terkait dengan fakta yang kemarin ya. Bang Yoni Dores ya, kalau bicara tuh harusnya jangan asal bicara, karena jatuhnya nanti jadi statement yang fitnah ya, gitu ya. Saya itu bukan buzzer ya, saya itu juga sama pencipta lagu yang ingin membuat ekosistem industri musik entertainment itu menjadi lebih indah, lebih asyik, dan kita saling menghormati satu sama lain. Jadi saya bukan buzzer ya, tidak ada yang bayar saya. Sejauh ini saya tidak pernah menerima pekerjaan sebagai buzzer. Pekerjaan saya adalah nulis lagu, produksi lagu, dan lain-lain. Jadi kalau bicara Bang Yoni, jangan asal nuduh ya, gitu loh. Hal yang terkait dengan cover-mengcover itu sangat jelas ya, sangat jelas aturan mainnya gitu ya. Kalaupun Bang Yoni tidak mengerti, saya yakin publishingnya mengerti gitu. Atau jangan-jangan Bang Yoni juga mengerti, tapi sengaja, mungkin jangan-jangan Bang Yoni yang buzzer ya. Ya, mungkin Bang Yoni jangan-jangan yang buzzer, ada agenda apa gitu ya. Karena menurut saya, yang kemarin itu yang Lesti nyanyi lagu Bagi Ranting Kering, kemudian diupload oleh orang-orang, dan kemudian Mas Yoni itu mensomasi Lesti, padahal Lestinya tidak mengupload itu di channelnya, itu udah jelas-jelas bukan salahnya Lesti. Kemudian Lesti disomasi. Dan saya nggak yakin Bang Yoni nggak ngerti itu ya. Karena itu sangat mudah dipahami ya. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Lesti Kejora dipolisikan imbas bawakan lagu Yoni Dores. Ini kata Rizky Bilar. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Katakan di beberapa media, dugaan pelanggaran hak cipta yang dialamatkan kepada Lesti Kejora tidak bisa menggunakan alat bukti yang masih aktif di YouTube dan berbagai bukti liris platform digital seperti di Spotify, Amazon Music, JOOX, dan lain-lain. Termasuk tidak bisa menggunakan bukti perpustakaan musik komersil TikTok, Instagram, dan Facebook. Sebab keaktifan itu merupakan bukti illegal access. Pihak pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa karyanya digunakan tanpa izin sebaiknya sengketakan secara digital melalui fasilitas yang tersedia. Mekanisme tersebut diakui dan berlaku secara lintas negara sesuai dengan rezim pelindungan kekayaan intelektual yang diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional serta instrumen hukum internasional dalam otoritas World Intellectual Property Organization atau WIPO dan Agreement Treaty. Nah, termasuk bukti tayang penyelenggaraan ajang
pencarian bakat. Ini pun tidak bisa menjadi bukti pelanggaran hak cipta, dikarenakan Lesti Kejora adalah peserta lomba, bukan subjek tindak pidana pelanggaran hak cipta. Selama pelaku pertunjukan melakukan pembayaran imbalan melalui lembaga manajemen kolektif, penggunaan hak cipta secara komersial itu tidak perlu meminta izin kepada pencipta. Ketentuan ini kan diatur di pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Yang perlu diingat dan hati-hati bagi pelapor, jika terbukti bahwa pendapatan royalti dari YouTube dan berbagai platform digital ternyata dibagi dengan penyanyi dan pencipta atau pemegang hak cipta, maka penerapan pasal 113 junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tidak bisa diterapkan kepada Lesti Kejora. Hal ini sangat mungkin, mengingat setiap rilis digital, baik melalui agregator maupun platform pendistribusian lainnya, wajib mencantumkan nama penyanyi dan pencipta, dengan tujuan untuk memastikan kejelasan dalam pembagian pendapatan digital atau royalti. Perlu dipahami, setiap pelanggaran hak cipta, lagu atau musik di YouTube maupun di platform digital pasti akan teridentifikasi melalui sistem pelacakan digital berbasis ISRC, International Standard Recording Code, dan ISWC, International Standard Musical Word Code. Dan apabila terbukti pelanggaran hak cipta, maka secara otomatis lagu atau musik itu akan dibisukan, munting atau diganti dengan lagu lain yang no copyright, atau dimungkinkan akun tadi akan diblokir oleh pihak otoritas. Ini teman-teman ya, dari Kompas.com. Yoni Dores tidak larang Lesti Kejora nyanyikan lagunya meski laporkan pelanggaran hak cipta. Kita bacakan saja ya. Jakarta, Kompas.com. Pencipta lagu Yoni Dores mengatakan tidak melarang penyanyi Lesti Kejora untuk menyanyikan lagunya lagi. Isu ini terkait dengan laporan Yoni soal dugaan pelanggaran hak cipta yang dilakukan Lesti. Saya tidak pernah berstatement gitu. Saya dengar Isdaria juga bilang begitu. Nggak boleh nyanyi lagu saya. Saya tidak pernah melarang. Silahkan saja, ucap Yoni saat jumpa pers di Polda Metro Jaya. Di sisi lain, Yoni tak keberatan jika kini karyanya diboikot publik. Silakan saja, mereka punya hak. Mau diboikot, boikotlah. Kalau memang saya harus diboikot, kata Yoni. Untuk diketahui, Yoni menemukan video-video yang diunggah sejak 2017 di puluhan akun YouTube menampilkan Lesti Kejora menyanyikan lagu-lagunya tanpa izin. Awalnya, Yoni hendak menemui Lesti di rumahnya 3 kali. Untuk meminta konfirmasi asal-usul unggahan dan akun tersebut. Sekarang juga masih ada yang baru-baru keluar, upload. Ada yang 4 hari lalu keluar. Jadi seolah-olah ini kayak dimanfaatin. Alhasil, Yoni Dores melalui pengacaranya, Ilham Suwardi, melaporkan Lesti Kejora atas dugaan pelanggaran hak cipta ke Polda Metro Jaya. Soalnya, ada beberapa akun yang menayangkan. Lesti dituding telah melakukan cover, menyanyikan ulang, dan mengunggah lagu-lagu ciptaan Yoni Dores ke berbagai platform digital, seperti YouTube tanpa izin. Nah, teman-teman ya, pernyataan ini berbeda jauh dengan apa yang diungkapkan, sesuai dengan pernyataan pengacara sebelumnya, dan juga asistennya, yang mana jelas jejak digitalnya ada, yang menyatakan bahwa Lesti Kejora tidak akan jadi juara kalau tidak menyanyikan lagu itu. Lesti Kejora tidak mungkin jadi artis kalau tidak menyanyikan lagu itu. Itu jelas, jadi arahnya adalah Lesti Kejora. Dan laporannya jelas kepada polisi yang menyatakan di situ adalah Lesti Kejora. Ini juga diungkapkan oleh pihak dari Polda Metro Jaya. Namun sekarang ini berbeda. Yang dicari justru akun-akun YouTube yang menayangkan Lesti Kejora
yang menyanyikan lagu ciptaan Yoni Dores. Teman-teman, kalau dari statement di awal, kemudian saya baca judulnya ini, kemudian saya bandingkan dengan statement di akhir, berbeda ya. Lesti yang awalnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait cover lagu, kini justru arahnya ke ini sama teman, ke pemilik akun. Ada, saya tidak tahu ini ya kemana arah sebenarnya. Lesti Kejora sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pidana tentunya, pidana tentang pelanggaran hak cipta. Namun saya membaca dari judul ini justru kontradiktif ya. Yoni Dores tak larang Lesti Kejora nyanyikan lagunya meski laporkan pelanggaran hak cipta. Ada satu berita lagi teman-teman, mari kita bacakan teman-teman. Rizky Bilar akhirnya buka suara soal kasus yang ramai menyangkut sang istri Lesti Kejora. Penyanyi dangdut itu diketahui telah dilaporkan ke polisi oleh Yoni Dores atas dugaan pelanggaran hak cipta lagu. Namun bukan tanggapan serius, Rizky Bilar justru melemparkan candaan ke awak media saat ditanya tentang kasus dugaan pelanggaran hak cipta yang melibatkan sang istri. Ia juga tak memberikan tanggapan serius ketika ditanya jika dirinya dan sang istri akan menggelar konferensi pers untuk memberikan klarifikasi atas kasus tersebut. Tanggapan tak serius dari Rizky Bilar ini kemudian mengundang sorotan netizen. Beberapa khawatir dengan sikap Rizky Bilar yang seolah tak serius menghadapi tuntutan hukum terhadap istrinya. Sementara netizen lain meyakini bahwa pengacara Lesti Kejora tentunya sudah menangani kasus dugaan pelanggaran hak cipta ini. Kasus dugaan pelanggaran hak cipta yang melibatkan Lesti Kejora dan Yoni Dores kini semakin panas. Penyidik Polda Metro Jaya diketahui tengah mengusut laporan Yoni Dores terhadap istri Rizky Bilar itu. Laporan Yoni Dores terhadap Lesti Kejora sendiri bukan hanya soal pelanggaran hak cipta, tetapi juga perjuangan untuk mempertahankan harga diri sebagai musisi senior. Ia mengungkapkan bahwa penyanyi muda seperti Lesti Kejora harus memiliki etika dan sopan santun. Menurut Yoni Dores, Lesti seharusnya meminta izin terlebih dahulu sebelum membawakan lagu karya orang lain. Adab Lesti Kejora semakin disentil kala ia tak memberikan respon atas surat somasi yang dikirimkan dari pihak Yoni Dores. Padahal Yoni Dores membutuhkan klarifikasi atas penggunaan karyanya oleh sang penyanyi. Ia tak meminta ganti rugi imaterial atas lagu yang dibawakannya tanpa izin, dan hanya ingin berkomunikasi dengan Lesti Kejora. Kasus ini kini masih bergulir di kepolisian, di mana pihak berwajib masih mendalami laporan Yoni Dores terhadap Lesti Kejora atas dugaan pelanggaran hak cipta lantaran sang penyanyi diketahui beberapa kali membawakan lagu ciptaan Yoni Dores tanpa izin.